Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Ada suara yang membangunkan Alia. Bukan alarm, bukan guntur, bukan pula dering telepon. Suara itu adalah tawa. Tawa cekikikan yang tipis, tajam, dan penuh kemenangan, menyelinap masuk melalui celah pintu kamarnya seperti gas beracun. Tawa itu milik dua orang yang sangat ia kenal, ibu mertuanya dan Ranti, adik iparnya. Alia membuka mata perlahan. Udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Selimut tebal yang selalu ia tarik hingga ke dagu terasa tak mampu membendung hawa dingin yang menusuk tulang. Ia melirik jam digital di atas nakas. Angka merah itu menyala terang di kegelapan. Pukul 3.1. Siapa yang tertawa di lorong rumah pada jam sepagi ini? Rasa dingin itu semakin menjadi-jadi saat ia menyadari sesuatu yang aneh. Sisi tempat tidurnya yang lain, tempat Bima suaminya biasa tidur, memang kosong karena Bima sedang dinas luar kota. Namun, bukan itu. Rasa dingin ini datang dari arah lemari pakaian mereka. Lemari kayu jati besar yang menempati hampir seluruh dinding. Pintunya sedikit terbuka, mengembuskan angin dingin dari pendingin ruangan yang menyala maksimal. Dengan perasaan yang mulai tak enak, Alia bangkit dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai keramik yang sedingin es. Ia berjalan pelan menuju lemari. Setiap langkah terasa berat. Tawa di luar sana terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah merayakan sesuatu. Alia mendorong pintu lemari hingga terbuka sepenuhnya. Dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Separuh bagian lemari itu kosong melompong. Sisi miliknya. Gantungan-gantungan baju dari plastik dan kayu tergantung miring dengan canggung. Telanjang tanpa kain yang membebaninya. Tumpukan sweater rajut, kaos katun, dan celana kain yang biasa tertata rapi di rak kini lenyap. Hanya menyisakan aroma kapur barus dan kekosongan yang menyesakan. Bukan hanya pakaian. Kotak perhiasan imitasi kesayangannya, koleksi syal sutranya, bahkan tumpukan buku yang ia letakkan di bagian bawah, semuanya hilang. Napas Alia tercekat. Kepanikan mulai merayap di tenggorokannya. Dingin dan mencekik. Ia berlari kecil ke arah jendela kamar yang menghadap langsung ke jalanan depan rumah. Ia menyingkap tirai tebal dengan tangan gemetar. Dan apa yang ia lihat di bawah sana membuatnya membeku. Di bawah temaram lampu jalan yang kekuningan, di atas aspal yang basah oleh embun pagi, terhampar seluruh miliknya. Baju-bajunya yang berwarna-warni berserakan seperti konfeti setelah pesta yang menyedihkan. Sebuah gaun biru pemberian Bima saat ulang tahun pernikahan pertama mereka tergeletak tak berdaya di dekat selokan. Tas tangan kulit yang ia beli dengan gaji pertamanya terbalik dengan isinya tumpah ruah. Buku-buku favoritnya terlempar dengan halaman-halaman yang mulai melengkung karena lembab. Itu adalah pemandangan kehancuran yang surreal. Sebuah diorama publik dari seluruh isi hidupnya yang sengaja dibuang ke jalanan. Dan di sana, di teras rumah yang terang benderang, berdiri dua sosok itu. Ibu mertua, dengan daster batiknya, melipat tangan di dada. Di sampingnya, Ranti, dengan piyama satin merah muda, memegang ponsel seolah baru saja merekam mahakarya mereka. Keduanya menatap ke arah jendela kamar Alia, dan ketika mata mereka bertemu dengan mata Alia, senyum puas terukir di wajah mereka. Tawa cekikikan tadi kini berubah menjadi tawa terbuka yang menghina. "Sudah bangun, Nyonya?" Suara ibu mertua melengking membelah keheningan pagi. "Lihat, sampahmu sudah kami buang ke tempatnya. Jalanan lebih cocok untuk barang-barang murahan sepertimu." Ranti menambahkan, tergelak. "Anggap saja pembersihan rumah. Mbak, rumah ini jadi lebih bersih tanpa barang-barangmu yang bikin sesak." Alia hanya berdiri di sana, di balik jendela. Ia merasakan gelombang emosi yang seharusnya datang. Amarah yang membakar, kesedihan yang menghancurkan, rasa malu yang melumpuhkan. Ia seharusnya berteriak, menangis, atau berlari keluar untuk menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya yang terinjak-injak di jalanan. Tapi anehnya, tak satu pun dari emosi itu yang datang. Sebagai gantinya, sesuatu yang lain muncul. Sesuatu yang dingin, tenang, dan berat seperti baja. Di dalam kepalanya yang tadinya mulai panik, kini terasa begitu jernih.
Seolah badai yang telah mengamuk selama bertahun-tahun di dalam dirinya tiba-tiba berhenti, menyisakan keheningan total yang menakutkan. Ia melihat wajah-wajah penuh kemenangan di teras itu, melihat barang-barangnya yang hancur di jalanan, dan ia tidak merasakan apa-apa selain kejernihan yang mutlak. Ini adalah akhirnya. Titik terendah. Puncak dari ribuan penghinaan kecil, sindiran tajam di meja makan, dan tatapan merendahkan yang ia terima sejak hari pertama ia menginjakan kaki di rumah ini sebagai istri Bima. Selama ini ia bertahan. Ia mengecilkan dirinya, menyembunyikan kecerdasan dan kemampuannya, berpura-pura menjadi istri lugu yang bergantung pada suami, semua demi menjaga perasaan mereka, demi kedamaian rumah tangga yang fana. Ia pikir kesabarannya adalah sebuah kebajikan. Kini ia sadar, kesabarannya adalah sebuah kebodohan. Alia melepaskan tirai dari tangannya. Ia berbalik dari jendela, berjalan keluar dari kamar, dan menuruni tangga. Setiap langkahnya mantap dan tanpa suara. Ibu mertua dan Ranti menghentikan tawa mereka saat melihatnya muncul di ambang pintu depan. Mereka menegakkan badan, siap untuk menikmati drama yang mereka harapkan. Tangisan, teriakan, permohonan. Namun Alia hanya berdiri di sana, menatap mereka lurus-lurus. Matanya yang biasanya hangat dan penuh senyum kini kosong dan tak terbaca, sedalam sumur di malam hari. Keheningannya terasa lebih berat daripada teriakan manapun. Kenapa? Tidak terima? Cibir ibu mertua, mencoba mengembalikan kendali atas situasi. Alia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap mereka berdua, dari ibu ke anak, seolah baru pertama kali melihat wujud asli mereka. Lalu, dengan suara yang pelan, stabil, dan tanpa getar sedikit pun, ia hanya berkata, "Baik." Satu kata itu tergantung di udara, terasa ganjil dan tidak pada tempatnya. Ranti dan ibunya saling berpandangan sejenak. Senyum mereka sedikit goyah. Ini bukan reaksi yang mereka antisipasi. Mereka mengharapkan perlawanan, yang akan memberi mereka kepuasan lebih. Kekalahan yang sunyi ini terasa hampa. "Babai? Hanya itu?" tanya Ranti, sedikit gagap. Alia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk sekali, lalu berbalik badan dengan gerakan yang tenang dan terkendali. Ia berjalan kembali masuk ke dalam rumah, menaiki tangga, dan masuk ke kamarnya. Pintu kamar tertutup dengan bunyi, klik, yang pelan namun terdengar final di keheningan subuh itu. Di teras, ibu mertua dan Ranti masih berdiri. Tawa kemenangan mereka telah lenyap, digantikan oleh kebingungan. "Dia pasti syok," bisik Ranti pada ibunya. "Tentu saja dia syok," jawab ibunya. Suaranya terdengar kurang yakin dari sebelumnya. "Dia sudah kalah. Besok pagi, dia akan memunguti sampahnya sambil menangis. Lihat saja." Mereka mencoba meyakinkan diri sendiri, tetapi keheningan Alia yang aneh telah menanamkan benih keraguan kecil di hati mereka. Mereka tidak tahu, di balik pintu kamar yang tertutup itu, Alia tidak sedang syok. Ia tidak sedang menangis. Ia sedang dilahirkan kembali dari abu penghinaan. Dan fajar yang akan datang akan menjadi saksi dari rencana yang mulai ia susun di dalam benaknya yang sedingin es. Pintu kamar tertutup dengan bunyi, klik, yang lembut. Namun bagi Alia, suara itu terdengar seperti gerbang baja yang baru saja diturunkan, memisahkannya dari dunia sandiwara yang telah ia jalani selama 5 tahun terakhir. Di luar sana, di teras, ia bisa samar-samar mendengar bisikan bingung ibu mertua dan Ranti. Mereka pasti sedang mencoba memahami reaksinya yang tak terduga, merasionalisasi keheningannya sebagai tanda syok atau kekalahan. Biarkan saja mereka berpikir begitu. Untuk saat ini, kebingungan mereka adalah perisai pertamanya. Jam di nakas menunjukkan pukul 3.30. Kamar itu terasa luas dan hampa, jauh lebih dari sekadar karena lemari yang kini kosong. Kekosongan itu merambat ke setiap sudut, mengisi ruang tempat kenangan-kenangan palsu pernah dibangun. Di dinding tergantung foto pernikahannya dengan Bima. Keduanya tersenyum lebar, Bima dengan gagah merangkul pinggangnya, dan Alia dengan mata berbinar penuh harapan. Dulu, ia melihat foto itu sebagai simbol cinta. Malam ini,
Ia melihatnya sebagai poster promosi sebuah kebohongan yang ia bintangi sendiri. Alia tidak duduk di tepi tempat tidur dengan lesu. Sebaliknya, ia berjalan ke tengah ruangan dan berdiri di sana, membiarkan dinginnya lantai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara yang masuk ke paru-parunya terasa bersih dan tajam, seolah membersihkan sisa-sisa polusi emosional yang telah ia hirup setiap hari di rumah ini. Ini adalah puncaknya. Titik di mana tali kesabaran yang telah ia ulur selama bertahun-tahun akhirnya putus, bukan dengan suara letupan keras, tetapi dengan keheningan yang mematikan. Pikirannya memutar kembali fragmen-fragmen waktu, adegan-adegan kecil yang membangun penjara tak terlihat di sekelilingnya. Ia teringat setahun yang lalu, saat ia dengan antusias menceritakan ide bisnis barunya di bidang teknologi finansial kepada Bima dan keluarganya di meja makan. Ibu mertuanya tertawa meremehkan. Sudah, Al, kamu itu urus saja suami dan dapur. Bisnis-bisnisan itu urusan laki-laki. Nanti bangkrut. Malah merepotkan Bima. Bima hanya tersenyum canggung dan berkata, Ibu benar, sayang. Fokus saja jadi istri yang baik, ya. Padahal, uang saku yang diberikan Bima padanya setiap bulan berasal dari keuntungan perusahaan rintisan pertama yang Alia danai secara diam-diam sebelum mereka menikah. Ia teringat Ranti yang sering meminjam tas dan sepatunya, lalu mengembalikannya dengan noda atau kerusakan kecil tanpa pernah meminta maaf. Lagian cuma barang murahan, kan, Mbak? Ujarnya suatu kali sambil lalu. Ranti tidak tahu bahwa Alia sengaja membeli barang-barang kelas menengah agar tidak terlihat lebih menonjol darinya, agar tidak menyakiti egonya yang rapuh. Tas dan perhiasan asli miliknya, aset investasinya, tersimpan aman di sebuah brankas bank yang bahkan tidak diketahui oleh Bima. Dan Bima, Bima, suaminya yang ia cintai. Pria yang memintanya untuk bersabar sedikit lagi, yang memohonnya untuk mengerti posisi ibu, yang selalu menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah bisnisnya benar-benar stabil. Bima, yang dengan lancar menggunakan koneksi dan modal Alia sambil membiarkan keluarganya menginjak-injak harga diri istrinya. Bima menganggap Alia sebagai brankas rahasia yang bisa ia buka kapan saja, tanpa menyadari bahwa setiap brankas memiliki batas waktu dan kombinasi yang bisa diubah. Mereka semua menganggapnya benalu. Seekor lintah yang menempel pada kejayaan Bima. Ironi yang begitu pahit hingga Alia hampir tertawa di tengah keheningan kamarnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang tinggal di pohon yang akarnya adalah Alia. Dan malam ini, mereka baru saja dengan bodohnya mencoba menebang akar itu. Cukup sudah. Peran sebagai istri penurut yang lugu sudah selesai. Topeng wanita sederhana yang tak berdaya telah ia lepaskan. Malam ini, Alia yang mereka kenal telah mati pada pukul 3 pagi di jalanan depan rumah, bersama dengan gaun biru dan buku-buku favoritnya. Dengan tujuan yang baru ditemukan, gerakannya menjadi efisien dan penuh makna. Ia berlutut di samping tempat tidur, bukan untuk berdoa atau menangis, tetapi untuk meraih sesuatu di bawahnya. Tangannya meraba-raba dasar ranjang dipan yang berat itu hingga menemukan sebuah celah kecil yang nyaris tak terlihat. Dengan sedikit tekanan, sebuah panel kayu bergeser tanpa suara, memperlihatkan sebuah kompartemen rahasia. Di dalamnya, terbungkus kain beludru hitam, ada dua benda. Sebuah laptop ultra tipis berwarna perak dan sebuah ponsel satelit model lama yang kokoh, sebuah burner phone. Ini adalah perangkat dari kehidupannya yang lain. Kehidupan yang ia bekukan sementara demi sebuah ilusi rumah tangga. Laptop itu berisi akses ke seluruh kerajaannya, rekening bank luar negeri, portofolio saham, kepemilikan perusahaan cangkang, dan semua bukti digital yang mengikat Bima dan bisnisnya pada sumber dana yang sebenarnya. Ia meletakkan laptop itu di meja rias yang kosong, membukanya. Layarnya menyala, menampilkan logo yang tidak dikenal oleh siapapun di rumah ini. Sambil menunggu sistemnya siap, ia mengambil ponsel satelit itu. Tidak ada aplikasi, tidak ada media sosial, hanya fungsi dasar, menelepon dan mengirim pesan. Tidak bisa dilacak. Jari-jarinya yang mantap menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Panggilan itu tersambung hanya dalam 2 dering. Halo. Suara di seberang terdengar tenang dan profesional,
Suara seorang pria parubaya yang terbiasa menerima panggilan di jam-jam yang tidak wajar. "Halo, Pak Arman," jawab Alia. Suaranya terdengar berbeda, lebih dalam dan berwibawa. Ini bukan suara menantu yang selalu menunduk. Ini adalah suara seorang CEO. "Ya, ini saya." Hening sejenak di seberang. Lalu suara Pak Arman terdengar sedikit berubah, penuh hormat. "Ibu Alia. Saya sudah menunggu kabar dari ibu. Apakah semuanya baik?" Alia melirik keluar jendela. Langit di ufuk timur mulai menunjukkan gradasi warna nila yang samar. "Fajar akan segera tiba." "Waktunya tiba, Pak," katanya dengan nada final. "Tolong eksekusi rencana Fajar. Lakukan semuanya sesuai instruksi terakhir saya. Bekukan aset di rekening gabungan. Tarik semua investasi dari perusahaan Bima atas nama investor utama, dan siapkan tim legal. Saya mau semuanya bersih pagi ini." "Segera kami laksanakan, Bu," jawab Pak Arman tanpa bertanya. Tim bank dan pengacara akan tiba di lokasi ibu tepat setelah jam kerja dimulai. "Bagus," kata Alia. "Pastikan mereka membawa semua dokumen yang diperlukan." "Semuanya." "Baik, Bu." Alia menutup telepon. Ia meletakkan ponsel itu di meja, di samping laptop yang kini sudah sepenuhnya aktif. Di layarnya, terpampang diagram rumit dari aliran dana dan aset. Dengan beberapa kali klik, ia memulai serangkaian transfer dan perintah eksekusi, memindahkan benteng keuangannya, dan pada saat yang sama, meruntuhkan kastil pasir yang dibangun oleh suaminya. Setetes air mata akhirnya jatuh di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Air mata perpisahan untuk wanita naif yang pernah tinggal di dalam dirinya. Fajar yang dingin di luar sana akan membawa kehangatan baru bagi hidupnya, dan membawa musim dingin yang abadi bagi mereka yang telah membuatnya membeku terlalu lama. Sinar matahari pertama menyusup melalui jendela ruang makan pada pukul 6.30, membawa serta janji sebuah hari yang baru. Namun, di dalam rumah itu, udara terasa berat dan basi, masih menyimpan sisa-sisa kekejaman dari malam yang baru saja berlalu. Di lantai atas, Ranti meregangkan tubuhnya dengan puas. Ia sengaja tidur larut, membayangkan wajah Alia yang menangis di jalanan, memunguti barang-barangnya yang kotor. Pemandangan itu akan menjadi sarapan termewah baginya. Dengan senyum licik di wajah, ia menuruni tangga, mengharapkan drama pagi yang memuaskan. Ibunya menyusul di belakang. Langkahnya sedikit lebih pelan tapi sama-sama dipenuhi antisipasi. Mereka sudah sepakat. Jika Alia mengemis, mereka akan membuatnya merendahkan diri lebih jauh lagi sebelum Bima pulang dan menyelesaikan masalah ini. Namun, aroma yang menyambut mereka di ujung tangga membuat langkah mereka terhenti. Bukan aroma kesedihan atau keputusasaan, melainkan aroma mentega yang meleleh, kopi Arabica yang baru diseduh, dan sesuatu yang gurih dan manis yang sedang dipanggang. Mereka saling berpandangan, bingung. Ketika mereka memasuki ruang makan, pemandangan yang tersaji membuat rahang mereka nyaris jatuh. Di sana, di dapur yang terhubung dengan ruang makan, berdiri Alia. Ia membelakangi mereka, mengenakan satu-satunya setelan olahraga berwarna abu-abu yang tersisa di dalam kopernya. Pakaian yang ia siapkan untuk lari pagi bersama Bima, yang tak pernah terlaksana. Rambutnya diikat ekor kuda dengan rapi. Dan ia sedang bersenandung. Sebuah melodi pelan tanpa lirik, riang dan ringan, seolah ia tidak punya beban apapun di dunia. Di atas kompor, sebuah omelet keju yang tebal dan keemasan sedang dibalik dengan gerakan ahli. Di oven, beberapa kroasang beku tampak mengembang sempurna. Warnanya berubah menjadi coklat keemasan yang menggugah selera. Sebuah teko kopi mengepulkan uap wangi di sampingnya. Meja makan yang biasanya hanya beralaskan taplak seadanya, kini telah ditata rapi dengan piring-piring porselen terbaik, serbet kain yang dilipat, dan gelas-gelas kristal. Ranti dan ibunya membeku di ambang pintu. Ekspektasi mereka hancur berkeping-keping. Ini bukan wanita yang hancur. Ini bukan istri yang diusir. Ini adalah seorang chef di pagi hari yang cerah. "Apa yang kamu lakukan?" desis Ranti. Suaranya terdengar lebih bingung daripada marah. Alia berbalik.
Dan senyumnya adalah hal yang paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Itu adalah senyum yang tulus, lebar, dan mencapai matanya. Tapi matanya tetap dingin dan kosong seperti di teras tadi malam. Kombinasi antara senyum hangat dan mata sedingin es itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Selamat pagi, Ranti, Bu." Sapanya dengan suara ceria. "Aku membuat sarapan. Duduklah, sebentar lagi siap." Ibu mertua melangkah maju, mencoba merebut kembali kendalinya. "Masih berani kamu masak di dapur ini? Setelah apa yang kami lakukan padamu?" Cibirnya. "Justru karena itu, Bu," jawab Alia lembut, sambil dengan hati-hati memindahkan omelette yang sempurna ke atas piring. "Aku pikir kita semua butuh tenaga untuk hari yang panjang ini." Ia meletakkan sepiring omelette di depan Ranti, lalu satu lagi di depan ibu mertua. Ia kemudian mengeluarkan kroasang yang panas dari oven, menatanya di keranjang roti, dan menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir mereka. Semua gerakannya anggun dan efisien. Ia bahkan menuangkan segelas jus jeruk untuk dirinya sendiri. Ranti menatap omelette di depannya seolah itu adalah seekor ular. Keju cheddar meleleh dengan indahnya di atas telur yang lembut. Aromanya luar biasa. Tapi ia kehilangan selera makan. "Ada yang sangat salah dengan semua ini. Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Ranti lagi. Suaranya sedikit bergetar. Alia duduk di kursinya, memotong kroasangnya dengan pisau. "Anggap saja ini sarapan perpisahan," katanya sambil tersenyum lagi. Lalu ia mengoreksi dirinya sendiri. "Ah, bukan. Lebih tepatnya, sarapan terakhir. Ya, sarapan terakhir. Silakan dinikmati, Bu. Dick. Aku membuatnya khusus untuk kalian." Kata terakhir itu menggema di ruangan yang sunyi. Ibu mertua menelan ludah. Wanita di depannya ini bukan lagi menantu penurut yang bisa mereka injak-injak. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya semalam. Sesuatu yang berbahaya. Tiba-tiba, ponsel Alia yang tergeletak di meja berdering, memecah ketegangan. Nama, Mas Bima Hati Merah II, tertera di layar. Seketika, topeng lain terpasang di wajah Alia. Senyumnya berubah menjadi lebih lembut. Matanya yang dingin kini memancarkan kehangatan palsu yang begitu meyakinkan. "Halo, Mas. Selamat pagi." Sapanya dengan nada manja yang biasa ia gunakan pada Bima. Ibu mertua dan Ranti menahan napas, menunggu Alia mengadu, menangis, dan melaporkan perbuatan mereka. Inilah saatnya. Drama yang sebenarnya akan dimulai. "Baik, sayang, baik sekali di sini," lanjut Alia, suaranya semanis madu. Ranti hampir tersedak ludahnya sendiri. "Baik sekali? Iya, ini lagi sarapan sama ibu dan Ranti. Aku bikinin omelette kesukaanmu. Loh, sayang kamu nggak di sini." Jeda sejenak saat Alia mendengarkan suara Bima di seberang. "Oh, tentu saja mereka baik. Kami rukun sekali pagi ini," katanya sambil melirik ibunya dan Ranti dengan tatapan yang membuat darah mereka membeku. "Semua baik, Mas. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu di sana, ya? Jangan khawatirkan kami di sini. Semuanya terkendali." Lagi-lagi kata-kata yang penuh makna ganda. "Oke, sayang. Aku juga cinta kamu. Dah." Alia menutup telepon dan meletakkannya kembali di meja. Topeng istri manis itu lenyap seketika, digantikan lagi oleh senyum tenang yang mengerikan. Ia kembali meminum jus jeruknya seolah tidak ada yang terjadi. Ibu mertua dan Ranti terpaku di kursi mereka. Otak mereka tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Alia tidak mengadu. Ia justru melindungi mereka. Kenapa? Apa rencananya? Ketidakpastian ini 100 kali lebih menakutkan daripada amukan dan tangisan. Kemenangan mereka tadi malam kini terasa seperti jebakan yang baru saja mereka masuki dengan sukarela. Mereka menatap sarapan mewah di depan mereka. Makanan itu tampak seperti hidangan terakhir untuk terpidana mati. Dan Alia, dengan senyumnya yang tak terbaca, adalah sang algojo yang menunggu dengan sabar. Keheningan yang mengikuti panggilan telepon Bima begitu pekat, seolah-olah suara pun takut untuk memecahkannya.
Sarapan yang tadinya begitu menggoda selera kini teronggok dingin di atas piring. Omelette mulai mengeras, dan uap dari cangkir kopi telah lama menghilang. Ibu mertua dan Ranti hanya bisa menatap Alia, mencoba mencari celah dalam ketenangannya yang sempurna, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Wajah menantu mereka seperti permukaan danau yang beku, indah, halus, tetapi mustahil untuk ditembus. Tepat pukul 8, ketika matahari sudah mulai terasa hangat, keheningan itu pecah oleh suara yang tajam dan tak terduga. Bel rumah berbunyi. Ting tong. Suara itu membuat Ranti dan ibunya tersentak kaget. Mereka saling berpandangan dengan cemas. Siapa yang bertamu sepagi ini? Apakah Bima mengirim seseorang? Ataukah ini bagian lain dari sandiwara aneh Alia? Alia, sebaliknya, tidak terlihat terkejut sama sekali. Seolah bunyi bel itu adalah bagian dari orkestra yang ia pimpin. Dengan gerakan anggun, ia meletakkan serbet kainnya di meja, bangkit dari kursi, dan berjalan menuju pintu depan. "Biar aku yang buka," katanya dengan nada ringan, melarang ibu mertuanya yang hendak bangkit. Pintu depan terbuka, menampakkan dua orang pria yang penampilannya sangat kontras dengan suasana pagi di komplek perumahan yang tenang itu. Keduanya mengenakan setelan jas berwarna kelabu tua yang pas di badan, kemeja putih yang licin, dan sepatu kulit hitam yang mengkilap. Salah satunya lebih tua, dengan rambut yang mulai memutih di pelipis dan membawa sebuah map kulit berwarna coklat. Yang lebih muda berdiri sedikit di belakangnya, dengan postur tegap dan tatapan mata yang tajam dan analitis. Mereka bukan tamu biasa. Mereka memancarkan aura otoritas dan profesionalisme yang dingin. "Selamat pagi. Benar ini kediaman Bapak Bima Prakoso?" tanya pria yang lebih tua, suaranya datar dan formal. "Selamat pagi." "Benar, Pak. Saya Alia, istrinya," jawab Alia dengan tenang, seolah ia sudah mengharapkan kedatangan mereka. "Silakan masuk." Ia mempersilakan kedua pria itu masuk ke ruang tamu. Ibu mertua dan Ranti mengikuti dari belakang. Rasa penasaran dan cemas mereka semakin memuncak. Mereka duduk di sofa, sementara Alia duduk di kursi tunggal, mengambil posisi yang memberinya kendali atas ruangan. "Maaf mengganggu waktu pagi ibu-ibu sekalian," ujar pria itu, membuka map kulitnya. "Perkenalkan, nama saya Hendrawan, dan ini rekan saya, Tio. Kami dari Departemen Kepatuhan Risiko Bank Sentral Asia." Jantung ibu mertua mulai berdebar kencang. "Bank? Kenapa orang bank datang ke rumah? Ada masalah apa dengan putra saya?" tanyanya dengan suara tajam, mencoba terdengar berwibawa. Pak Hendrawan menatapnya sejenak sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Alia. "Tujuan kedatangan kami adalah untuk melakukan verifikasi langsung terkait adanya anomali transaksi yang sangat signifikan pada rekening yang terhubung dengan nama Bapak Bima Prakoso. Tepatnya pada pukul 4 dini hari tadi." "Transaksi apa?" sela Ranti tidak sabar. Pak Hendrawan meliriknya sekilas. "Terjadi penarikan dana dalam jumlah masif dari rekening bisnis PT Maju Sejahtera milik Bapak Bima, dan juga dari rekening gabungan atas nama Bapak Bima dan Ibu Alia. Penarikan ini memicu sistem peringatan penipuan dan pencucian uang kami." Ibu mertua dan Ranti terkesiap. Mereka menoleh ke arah Alia. Mata mereka membelalak. Pukul 4 dini hari, tepat setelah mereka membuang barang-barangnya. Ini tidak mungkin kebetulan. "Sebagai prosedur standar untuk melindungi nasabah dan aset bank," lanjut Pak Hendrawan, suaranya tetap tenang dan metodis, "maka untuk sementara waktu, kami terpaksa membekukan seluruh rekening dan fasilitas kredit yang terkait dengan rekening utama tersebut. Ini termasuk rekening bisnis, rekening pribadi Bapak Bima, dan semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengannya." Saat kata "kartu kredit tambahan" diucapkan, Ranti yang sedari tadi gelisah, secara refleks membuka aplikasi marketplace di ponselnya. Ada sebuah tas tangan edisi terbatas yang sudah ia incar selama berminggu-minggu. Dengan jari gemetar karena marah dan gugup, ia menekan tombol "beli sekarang." Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi merah muncul di layarnya. "Transaksi detail. Silakan hubungi bank penerbit kartu Anda." "Tidak mungkin," teriak Ranti, melompat dari sofa. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu.
Kartuku ditolak. Ibuku juga pasti sama. Teriakannya adalah konfirmasi yang mereka butuhkan. Semua mata kini tertuju pada satu orang, Alia. Ibu mertua berdiri, tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Kamu, desisnya, menunjuk Alia dengan jari telunjuk yang bergetar. Ini semua perbuatanmu, bukan? Kamu yang mengambil semua uangnya. Alia tidak bergeming dari kursinya. Ia menatap ibu mertuanya, lalu Ranti, lalu kembali ke ibu mertuanya. Senyum tipis yang mengerikan itu kembali tersungging di bibirnya. Senyum yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Di tengah kekacauan dan kepanikan mereka, ia adalah pusat ketenangan yang mutlak. Kedua pria dari bank hanya diam, menjadi saksi bisu dari drama keluarga yang terungkap di depan mereka. Alia menarik napas pelan, lalu menjawab dengan suara yang jelas dan dingin, memotong semua tuduhan dan histeria. Saya tidak mengambil semua uangnya, Bu, katanya. Tatapannya menusuk lurus ke mata ibu mertuanya. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya. Ucapan Alia, saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya, menggantung di udara ruang tamu dengan berat yang tak terukur. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah sebuah deklarasi, sebuah garis yang ditarik di atas pasir, memisahkan masa lalu yang penuh kepatuhan dengan masa kini yang penuh perhitungan. Wajah ibu mertua berubah dari pucat pasi menjadi merah padam karena amarah yang meluap. Hak? Hardiknya. Suaranya naik 1 oktav. Hak apa yang kamu punya? Hah? Kamu itu cuma istri yang numpang hidup. Semua yang kamu pakai, semua yang kamu makan, itu dari keringat anakku. Bima, tidak tahu berterima kasih. Ranti, yang masih terguncang karena kartu kreditnya diblokir, ikut menimpali dengan sinis. Benar, Mbak itu cuma benalu. Beraninya sekarang berlagak seperti pemilik segalanya. Uang dari mana kamu bisa melakukan semua ini? Jangan-jangan kamu. Matanya menyipit curiga. Kamu pakai guna-guna, ya? Atau kamu punya simpanan laki-laki kaya di luar sana? Tuduhan itu begitu keji dan absurd. Namun Alia tidak goyah. Ia justru tersenyum. Sebuah senyum yang kali ini tidak lagi dingin, melainkan dipenuhi rasa kasihan. Ia menatap kedua wanita di depannya, dua orang yang telah membangun narasi tentang dirinya sebagai wanita lemah, bodoh, dan tidak berguna. Lalu ia memutuskan sudah saatnya untuk meruntuhkan narasi itu hingga ke fondasinya. Istri tak berguna, benalu numpang hidup, ulang Alia pelan, seolah sedang mencicipi setiap kata hinaan itu. Itulah yang selalu ibu dan Ranti tanamkan di kepala kalian, bukan? Dan kalian berhasil membuat Bima juga percaya, setidaknya di depan kalian. Ia mengalihkan pandangannya ke laptop ultra tipis yang sejak tadi tergeletak di meja kopi. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, ia mengambilnya, meletakkannya di pangkuannya, dan membukanya. Layar itu menyala dengan cepat, menampilkan desktop yang bersih dan profesional. Ibu selalu membanggakan, bisnis, Bima, kan? Lanjut Alia. Matanya tertuju pada layar, jari-jarinya menari di atas keyboard. PT Maju Sejahtera. Kedengarannya sangat hebat. Putra kebanggaan ibu, seorang pengusaha muda yang sukses membangun segalanya dari nol. Ia memutar laptop itu sehingga layarnya menghadap lurus ke arah ibu mertua dan Ranti. Di layar itu, terpampang sebuah bagan organisasi yang rumit dan beberapa dokumen legal. Tapi, apakah ibu pernah bertanya? Nol. Itu modalnya dari mana? Ibu mertua dan Ranti menyipitkan mata, mencoba memahami apa yang mereka lihat. Ada banyak nama perusahaan, diagram alir dana, dan persentase kepemilikan saham. Lihat ini, kata Alia, menunjuk sebuah nama perusahaan di puncak bagan. Ventura Cahaya Abadi. Ini adalah perusahaan induk yang memegang 70% saham di bisnis Bima. Perusahaan ini terdaftar di Singapura. Dan mereka adalah investor pertama, angel investor yang memberikan modal awal saat Bima hanya punya sebuah proposal dan mimpi besar. Ya, terus kenapa? Ketus Ranti. Itu artinya Bima hebat bisa meyakinkan investor asing. Alia terkekeh pelan. Benar.
Dia memang hebat dalam meyakinkan satu orang. Lihat di sini, Ranti. Jarinya menunjuk ke dokumen registrasi, Ventura Cahaya Abadi. Di kolom, pemilik manfaat utama, atau Ultimate Beneficial Owner, tercetak sebuah nama dengan jelas. Alia Saraswati. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini, keheningan itu dipenuhi oleh suara roda gigi yang berputar lambat di dalam kepala ibu mertua dan Ranti, mencoba menghubungkan titik-titik yang mustahil. Mereka membaca nama itu berulang kali. Alia. Nama menantu mereka. Bohong. Desis ibu mertua. Suaranya serak. Ini pasti dokumen palsu. Kamu merekayasa semua ini. Merekayasa. Alia mengangkat alis. Pak Hendrawan. Panggilnya kepada petugas bank yang sedari tadi hanya dia mengamati. Sebagai orang bank, Anda pasti bisa mengenali keaslian dokumen transfer SWIFT dan akta perusahaan seperti ini, bukan? Pak Hendrawan mencondongkan tubuhnya sedikit. Matanya yang terlatih memindai layar. Ia mengangguk singkat. Dokumen-dokumen ini terlihat otentik, Bu. Pernyataan dari pihak ketiga yang netral itu seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa penyangkalan mereka. Saya mendirikan Ventura Cahaya Abadi 2 tahun sebelum saya bertemu Bima. Jelas Alia dengan sabar, seolah sedang memberi kuliah pada mahasiswa yang lamban. Itu adalah perusahaan cangkang yang saya gunakan untuk mengelola investasi dari keuntungan penjualan startup pertama saya di bidang software engineering. Sesuatu yang saya kerjakan saat kalian pikir saya hanya lulusan biasa tanpa pekerjaan tetap. Wajah Ranti memucat. Ia teringat pernah mengejek Alia yang sering menganggur di depan laptop. Semua modal awal bisnis Bima, semua koneksi klien besar yang ia dapatkan di awal karirnya, semuanya berasal dari saya, melalui Ventura. Saya adalah investor anonim yang ia ceritakan dengan bangga pada kalian. Saya adalah rekan bisnis misterius yang selalu ia sebut butuhkan. Alia berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu meresap. Saya memintanya untuk merahasiakannya. Saya pikir, dengan begitu, harga dirinya sebagai laki-laki akan terjaga di depan keluarganya. Saya pikir, jika kalian melihatnya sukses, kalian akan bahagia dan berhenti mengganggu saya. Ternyata saya salah besar. Kesuksesan yang saya berikan padanya justru kalian jadikan senjata untuk menindas saya. Ibu mertua menggelengkan kepalanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata karena dunianya yang teratur dan superior kini hancur lebur. Tidak mungkin. Bima tidak akan membohongi ibunya. Oh, benarkah? Alia tersenyum miring. Kalau begitu, mungkin ibu mau mendengarkan ini. Ia membuka sebuah folder di laptopnya yang berjudul Rekaman. Dengan satu klik, sebuah file audio mulai diputar. Suara Bima yang panik dan memohon langsung memenuhi ruangan. Al, aku mohon, sayang, aku butuh suntikan dana lagi. Proyek yang baru macet. Kalau investor utama sampai tahu, habislah aku. Tolong, ya? Cuma kamu yang bisa bantu aku. Suara Alia kemudian terdengar, tenang dan dingin. Bagaimana dengan ibu dan Rand, Mas? Mereka semakin menjadi-jadi. Terdengar helaan napas berat dari Bima di rekaman itu. Sabar, sayang, sabar. Aku janji setelah proyek ini berhasil, aku akan menjinakkan mereka. Aku akan lebih tegas. Aku janji. Yang penting sekarang bisnis kita selamat dulu. Tolong, ya. Rekaman itu berhenti. Di ruang tamu itu, yang terdengar kini hanyalah isak tangis ibu mertua yang tertahan. Putranya, pangerannya, kebanggaannya, ternyata hanyalah seorang pria yang memohon pada istrinya, berjanji akan menjinakkan ibunya sendiri demi uang. Ranti terpaku di tempatnya, wajahnya kosong, matanya menatap nanar ke arah laptop itu. Semua harga diri dan kesombongan yang mereka bangun di atas kesuksesan Bima, kini tak lebih dari tumpukan debu. Alia menutup laptopnya. Pertunjukan sudah selesai. Jadi, Bu Ranti,
Katanya dengan suara pelan namun mematikan. Setelah semua ini, menurut kalian, siapa sebenarnya benalu di rumah ini? Pertanyaan terakhir Alia. Siapa sebenarnya benalu di rumah ini? Terdengar seperti dentang lonceng kematian di ruang tamu yang membeku itu. Tidak ada yang menjawab. Ibu mertua dan Ranti terlalu sibuk mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan realitas mereka yang baru saja dihancurkan. Gambar putra dan kakak lelaki yang sukses, yang mereka sembah sebagai sumber kemakmuran, kini telah digantikan oleh potret seorang pria yang bergantung sepenuhnya pada wanita yang mereka hina. Dan mereka, dengan kesombongan mereka, hanyalah penumpang di kapal yang tidak pernah mereka sadari siapa nahkodanya. Isak tangis ibu mertua yang tadinya tertahan kini pecah menjadi suara serak yang menyedihkan. Ranti menatap kosong ke lantai. Wajahnya pucat seperti kertas. Kemenangan mutlak yang mereka rasakan pukul 3 pagi tadi kini terasa seperti ilusi yang bodoh. Mereka tidak pernah menang. Mereka hanya diizinkan untuk merasa menang oleh Alia. Pak Hendrawan dan rekannya dari ban berdiri dengan canggung. Misi mereka untuk verifikasi telah selesai. Dan mereka kini terjebak dalam episode drama keluarga yang jauh lebih intens dari yang mereka perkirakan. Tepat saat ibu mertua hendak membuka mulutnya untuk mengeluarkan rentetan makian atau mungkin permohonan, tak ada yang tahu pasti, suara bel kembali memecah keheningan. Ting tong! Bunyi itu terdengar lebih tajam dari sebelumnya, seolah mengumumkan babak baru dalam pertunjukan pagi itu. Pukul 9 tepat. Semua mata, kecuali mata Alia, tersentak kaget ke arah pintu. Alia, dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya, bangkit. Tamu saya yang berikutnya sudah datang. Gumamnya, lebih pada dirinya sendiri, lalu berjalan melewati sofa tempat ibu mertua dan Ranti duduk membatu. Ketika pintu terbuka, seorang wanita parubaya yang sangat elegan berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan blus sutra berwarna zamrud dan rok pensil hitam yang dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang tidak terlalu mencolok namun mahal. Rambutnya disanggul modern dengan rapi, dan sebuah kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya, memberinya tatapan tajam dan cerdas. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kerja kulit berwarna hitam. Di belakangnya, berdiri 2 orang asisten muda yang membawa beberapa map tebal. Wanita itu memancarkan aura kompetensi dan kekuasaan yang membuat Pak Hendrawan pun tampak sedikit tegang. "Selamat pagi, Bu Alia," sapa wanita itu. Suaranya sopan namun tegas. "Selamat pagi, Bu Lastri. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Silakan masuk," jawab Alia, membukakan pintu lebih lebar. Bu Lastri dan timnya melangkah masuk. Tatapannya yang tajam langsung memindai seisi ruangan. Ibu mertua yang menangis, Ranti yang syok, dan 2 pria dari bank yang tampak ingin segera pergi. Ia mengangguk singkat pada Pak Hendrawan sebagai tanda pengakuan profesional. "Semua berjalan sesuai rencana?" tanya Bu Lastri pelan pada Alia. "Lebih baik dari yang saya bayangkan," balas Alia dengan senyum tipis. Ibu mertua menatap wanita yang baru datang itu dengan curiga. "Siapa lagi ini?" Bu Lastri mengalihkan perhatiannya pada ibu mertua. Ia tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, ia mengambil sebuah amplop coklat tebal dari asistennya dan melangkah maju. "Apakah saya berbicara dengan Nyonya Indrawati Prakoso, ibu dari Bapak Bima Prakoso?" tanyanya dengan formalitas yang dingin. Ibu mertua mengangguk ragu. "Baik. Nama saya Lastri Handayani, dari firma hukum Handayani Aurekan." Perkenalannya membuat perut ibu mertua terasa melilit. "Pengacara. Saya di sini untuk mewakili klien saya, Ibu Alia Saraswati, dalam sebuah urusan properti. Mohon diterima." Dengan gerakan yang presisi, Bu Lastri meletakkan amplop itu di atas meja kopi, tepat di depan ibu mertua. Jantung ibu mertua berdebar kencang. Ia mengira itu adalah surat gugatan cerai. Meskipun menyakitkan, itu adalah sesuatu yang bisa ia pahami. Tapi saat tangannya yang gemetar merobek amplop dan mengeluarkan isinya, matanya membelalak tak percaya. Itu bukan surat cerai. Kertas-kertas di tangannya berisi jargon hukum yang rumit, tetapi beberapa kata tercetak tebal dan menonjol, seolah melompat dari halaman untuk menampar wajahnya. Surat perintah pengosongan, kepemilikan sah, batas waktu 24 jam. Apa-apaan ini?
bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Alia, yang sedari tadi berdiri di dekat jendela, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar jelas dan tenang di seluruh ruangan. "Oh, apa saya lupa bilang?" Katanya dengan nada polos yang dibuat-buat. "Rumah yang sedang kita tempati ini, rumah yang ibu anggap sebagai istana kebanggaan putra ibu, rumah ini saya beli tunai 3 bulan sebelum saya dan Bima menikah." Pernyataan itu adalah bom kedua, dan ledakannya jauh lebih dahsyat dari yang pertama. "Sertifikatnya atas nama saya. Sepenuhnya," lanjut Alia. "Saya hanya meminjamkannya pada putra ibu sebagai tempat tinggal kami. Sebuah isyarat cinta. Mungkin, saya pikir akan menyenangkan tinggal di rumah yang nyaman. Tapi sepertinya, kenyamanan itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang merasa berhak atas sesuatu yang bukan milik mereka." Ibu mertua menatap Alia, lalu ke surat di tangannya, lalu kembali ke Alia. Otaknya menolak untuk memproses informasi ini. Rumah ini, tembok-tembok ini, taman yang ia rawat dengan bangga, dapur tempat ia memerintah. Semuanya milik Alia? Ia jatuh terduduk di sofa. Tubuhnya lemas seolah semua tulang di dalamnya telah dicabut. Surat perintah itu terlepas dari genggamannya dan melayang ke lantai. Dunianya tidak lagi hancur. Dunianya telah lenyap. Bu Lastri mengambil alih. "Seperti yang tertera dalam surat tersebut, Nyonya," katanya dengan nada profesional tanpa emosi. "Anda dan putri Anda memiliki waktu 24 jam untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Anda dan mengosongkan properti milik klien saya. Tim kami akan tiba besok pagi pukul 9 untuk mengamankan aset dan mengganti semua kunci." Ranti akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. "Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kakakku juga." Pekiknya histeris. "Secara hukum, nama kakak Anda tidak tercantum dalam akta kepemilikan manapun terkait properti ini, Nona," balas Bu Lastri dengan dingin. "Beliau hanyalah seorang tamu, sama seperti Anda." Pada saat itu, Pak Hendrawan memutuskan bahwa urusan mereka benar-benar telah selesai. "Baik, Ibu Alia, nyonya-nyonya sekalian, urusan kami di sini sudah selesai. Kami akan mengirimkan laporan resmi ke kantor pusat. Permisi." Kedua petugas ban itu membungkuk singkat dan bergegas keluar dari rumah itu, seolah melarikan diri dari medan perang. Kepergian mereka membuat suasana semakin intim dan mencekik. Kini hanya tersisa Alia dan pengacaranya sebagai pihak yang berkuasa, berhadapan dengan dua wanita yang telah kehilangan segalanya. Alia berjalan mendekati ibu mertuanya yang kini hanya bisa menatap kosong ke depan. "Dulu, ibu pernah bilang pada saya," bisik Alia pelan, "bahwa seorang wanita harus tahu posisinya di dalam rumah. Pagi ini, saya hanya ingin menunjukkan pada ibu posisi ibu yang sebenarnya." Bisikan terakhir Alia. "Pagi ini, saya hanya ingin menunjukkan pada ibu posisi ibu yang sebenarnya." Adalah paku terakhir yang menancap di peti mati harga diri Nyonya Indrawati. Ruang tamu yang megah itu kini terasa seperti ruang sidang di mana ia dan putrinya telah divonis tanpa hak banding. Pengacara Alia, Bu Lastri, berdiri seperti seorang algojo yang sabar. Kehadirannya menjadi penegas bahwa semua ini adalah nyata, legal, dan tak terhindarkan. Kepergian para petugas bank seolah menyedot sisa-sisa udara di dalam ruangan. Kini, hanya ada keheningan yang pecah oleh isak tangis ibu mertua yang putus asa. Namun, di tengah keputusasaan itu, Rantilah yang pertama kali meledak. Kelumpuhan syoknya pecah, berubah menjadi amarah yang membara dan histeris. Wajahnya yang pucat kini dihiasi bercak-bercak merah. "Iblis! Kamu itu iblis berwajah malaikat." Pekiknya, menunjuk Alia dengan jari gemetar. Matanya liar, dipenuhi kebencian dan ketakutan. "Kamu pikir kamu siapa bisa mengusir kami dari sini? Kamu sengaja melakukan ini, kan? Kamu menikmati penderitaan kami." Alia menoleh padanya, ekspresinya tenang, nyaris tanpa emosi. Ketenangan inilah yang paling membuat Ranti gila. "Menikmati? Tidak, Ranti. Aku tidak menikmatinya. Aku hanya menganggapnya sebagai sebuah transaksi yang adil. Keadilan. Keadilan." Ranti tertawa getir. "Keadilan macam apa ini,
membekukan kartu kreditku, mengusir kami dari rumah. Lalu apa lagi? Kamu mau melihat kami jadi gelandangan di jalanan? Pikiran Ranti berpacu liar, memikirkan semua kemewahan yang akan segera direnggut darinya. Pakaian desainer, tas-tas branded, dan mobilnya. Ya, Tuhan, mobilnya. Sebuah city car berwarna merah metalik yang baru 2 bulan ia pamerkan ke teman-temannya. Hadiah ulang tahun dari Bima, simbol statusnya sebagai adik dari seorang pengusaha sukses. Mobilku. Desisnya, seolah baru teringat harta karunnya yang paling berharga. Kamu tidak bisa mengambil mobilku. Itu hadiah dari Mas Bima. Alia tersenyum tipis. Senyum itu tidak mencapai matanya. Benar sekali. Itu hadiah dari Bima. Hadiah yang cicilan bulanannya dibayar otomatis dari rekening bisnis PT Maju Sejahtera. Dunia Ranti seakan berhenti berputar. Rekening yang sama, lanjut Alia dengan suara yang pelan dan mematikan. Yang baru saja saya bekukan pagi ini. Jadi, kemungkinan besar, pembayaran cicilan bulan ini akan gagal. Dan kau tahu apa yang terjadi jika pembayaran gagal, kan? Ranti mundur selangkah. Matanya membelalak ngeri. Pihak Leasing akan menelepon. Alia menjelaskan dengan sabar, seolah sedang menerangkan pelajaran yang sulit. Dan jika tidak ada pembayaran, mereka akan mengirim tim penagih untuk mengambil kembali aset mereka. Jadi, jika boleh aku sarankan, sebaiknya kamu kembalikan kuncinya secara sukarela ke dealer besok pagi. Itu akan jauh lebih elegan daripada mobilmu diderek paksa di depan teman-teman arisanmu, bukan? Ancaman itu, begitu spesifik, begitu personal, dan menyasar langsung pada sumber kebanggaan terbesarnya, menghancurkan Ranti sepenuhnya. Kakinya lemas. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Tangisannya kini bukan lagi tangisan amarah, melainkan tangisan seorang anak kecil yang kehilangan mainan favoritnya. Semua fasad kesombongannya luruh, meninggalkan seorang gadis manja yang ketakutan. Melihat putrinya hancur lebur di lantai, sesuatu di dalam diri ibu mertua akhirnya patah. Insting keibuannya mengambil alih, tetapi bukan untuk melindungi, melainkan untuk menyelamatkan diri. Ia sadar bahwa amarah dan hardikan tidak akan mempan terhadap Alia yang sekarang. Hanya ada satu jalan tersisa, memohon. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia bangkit dari sofa, berjalan tertatih mendekati Alia. Wajahnya yang basah oleh air mata kini dihiasi ekspresi memelas yang menyedihkan. Ia mencoba meraih tangan Alia. "Alia, nak." Panggilnya, suaranya serak dan bergetar. Penggunaan kata, "nak," terasa begitu asing dan dipaksakan. "Tolong, jangan begini. Ampuni ibu, ampuni Ranti." Alia tidak menarik tangannya, tetapi juga tidak membalas genggaman itu. Ia hanya menatap dingin pada wanita tua di depannya. "Ibu tahu ibu salah," lanjutnya, air mata mengalir semakin deras. "Tadi malam, kejadian tadi malam itu. Ibu cuma bercanda. Nak, kami tidak sungguh-sungguh. Itu hanya pelajaran kecil. Kami tidak menyangka kamu akan seserius ini." "Bercanda." Satu kata itu keluar dari mulut Alia, begitu dingin hingga seolah bisa membekukan udara. Ia akhirnya menarik tangannya dari jangkauan ibu mertuanya. "Sebuah candaan," ulang Alia. Matanya menatap lurus ke dalam mata ibu mertuanya, menembus semua kepura-puraan. "Candaan ibu dan Ranti membuat saya terbangun menggigil kedinginan pada pukul 3 pagi, melihat seluruh hidup saya dibuang ke jalanan seperti sampah. Candaan kalian membuat saya merasa telanjang dan tidak berharga di rumah yang seharusnya menjadi milik saya." Ia mengambil jeda sejenak, membiarkan setiap katanya meresap. "Maaf, Bu," lanjutnya, dan untuk pertama kalinya, ada kilatan emosi yang berbahaya di matanya. Bukan amarah, melainkan kepuasan yang dingin. "Candaan saya baru saja dimulai." Pernyataan itu adalah vonis final. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Tidak ada lagi harapan untuk belas kasihan. Ibu mertua membeku di tempatnya. Mulutnya sedikit terbuka, menyadari bahwa ia baru saja memohon ampun pada badai yang ia ciptakan sendiri. Kepanikan total kini melanda mereka.
Ini bukan lagi sekadar kehilangan uang atau rumah. Ini adalah pemusnahan. Alia tidak hanya mengambil kembali asetnya. Ia merenggut identitas, harga diri, dan masa depan mereka, sepotong demi sepotong, dengan presisi seorang ahli bedah. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, ia melakukannya tanpa berteriak, tanpa menangis, hanya dengan senyum tipis dan rencana yang sempurna. Kepanikan total di dalam rumah adalah sebuah badai senyap yang memekakan telinga, tetapi di luar, di bawah sinar matahari pagi yang semakin terik, badai yang berbeda sedang terbentuk. Pukul 10 pagi adalah waktu di mana jalanan komplek perumahan elit itu mulai hidup. Ibu-ibu kembali dari pasar, tukang kebun mulai bekerja, dan beberapa orang berjalan santai menikmati hari. Namun pagi ini, semua aktivitas normal itu terhenti di satu titik, di depan rumah megah keluarga Prakoso. Pemandangan di jalanan itu sungguh tidak biasa. Pakaian wanita, gaun sutra, blus-blus mahal, jeans desainer, tersebar seperti korban pertempuran. Beberapa tas tangan bermerek tergeletak miring, salah satunya bahkan terbuka, memperlihatkan isinya yang berhamburan. Sepasang sepatu hak tinggi terpisah satu sama lain, yang satu di dekat selokan, yang lain di tengah jalan. Itu adalah pemandangan kehancuran personal yang dipajang untuk dilihat semua orang. Para tetangga mulai berkumpul pada jarak yang aman, berkelompok dalam bisikan-bisikan penasaran. Teori-teori mulai berterbangan. Kasihan sekali Bu Alia. Pasti diusir. Saya dengar suaminya lagi keluar kota. Jangan-jangan ketahuan selingkuh. Lihat itu. Tasnya yang biasa dia pakai. Sepertinya Bu Indrawati yang melemparnya keluar. Memang dari dulu judes orangnya. SSST. Jangan keras-keras. Nanti kedengaran. Tatapan mereka dipenuhi campuran antara rasa kasihan, keingintahuan, dan tentu saja, kenikmatan tersembunyi melihat drama di rumah tangga orang lain yang tampak sempurna. Bagi mereka, narasi yang paling mungkin adalah, Alia, menantu yang pendiam itu, telah melakukan kesalahan fatal dan menerima hukuman dari ibu mertuanya yang terkenal angkuh. Di dalam rumah, ibu mertua dan Ranti mendengar gumaman dari luar. Di tengah keputusasaan mereka, suara-suara itu justru memberikan secercah kepuasan yang aneh. Dengar itu, desis Ranti pada ibunya. Matanya masih merah karena menangis. Semua orang sekarang tahu kalau Mbak Alia itu perempuan tidak benar. Dia dipermalukan di depan semua orang. Rasa malu yang mereka tanggung di dalam sedikit terobati oleh pemikiran bahwa Alia sedang menanggung malu yang lebih besar di luar. Mereka membayangkan Alia tidak akan pernah berani menunjukkan wajahnya lagi di komplek ini. Namun, perkiraan mereka salah besar. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. Alia melangkah keluar. Ia masih mengenakan setelan olahraganya yang sederhana, tetapi cara ia berjalan, tegak, tenang, dan penuh tujuan, sama sekali tidak menunjukkan citra seorang wanita yang terusir. Para tetangga yang berbisik langsung terdiam. Mereka menahan napas, menunggu adegan tangis-tangisan atau teriakan yang mereka harapkan. Alia tidak melakukan keduanya. Ia mengabaikan tatapan mereka dan berjalan ke tepi jalan, memandangi barang-barangnya yang berserakan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia tidak terlihat sedih. Ia terlihat seperti sedang mengevaluasi sesuatu. Keheningan yang canggung itu kemudian dipecah oleh suara deru mesin diesel. Dari ujung jalan, sebuah truk box berukuran sedang berwarna putih mendekat. Di sisinya, tertulis dengan jelas nama sebuah yayasan amal yang cukup terkenal di kota itu. Yayasan Tunas Harapan, berbagi untuk sesama. Truk itu berhenti tepat di depan rumah. Para tetangga semakin bingung. Apalagi ini? Apakah Alia pindahan? Tapi kenapa truk yayasan? Dua orang pria berseragam turun dari truk, menghampiri Alia dengan hormat. Selamat pagi, Bu Alia. Kami dari Tunas Harapan. Ada yang bisa kami bantu? Alia tersenyum hangat pada mereka. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan pagi itu. Lalu, dengan suara yang sengaja ia keraskan agar terdengar oleh setiap pasang telinga di jalan itu, ia berkata, "Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah datang secepat ini. Ya, seperti yang saya sampaikan di telepon, saya ingin menyumbangkan semua barang ini."
Ia memberi isyarat ke seluruh pakaian dan tas yang berserakan. Masih sangat layak pakai. Beberapa bahkan belum pernah saya sentuh. Saya pikir, akan lebih bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan daripada hanya menumpuk di lemari saya. Pernyataan itu seperti sambaran petir di siang bolong. Donasi? Menyumbangkan barang-barang mahal itu? Para tetangga saling berpandangan. Bola mata mereka membesar karena tak percaya. Roda gigi di kepala mereka mulai berputar. Mencoba menyusun ulang narasi. Alia tidak diusir? Dia menyumbangkan barangnya? Tapi kenapa barangnya ada di jalanan? Di dalam rumah, ibu mertua dan Ranti mendengar setiap kata dengan jelas. Apa katanya tadi? Sumbangan? Pekik Ranti. Jangan-jangan. Ibu mertua terkesiap. Wajahnya berubah pucat pasi saat ia menyadari apa yang akan terjadi. Keduanya, didorong oleh kepanikan murni, berlari keluar rumah. Tunggu! Jangan! Teriak ibu mertua. Para tetangga kini memiliki tontonan baris depan untuk drama sesungguhnya. Ibu mertua dan Ranti, dengan rambut acak-acakan dan wajah sembab, menyerbu keluar seperti orang kesetanan. Petugas yayasan yang hendak memungut sebuah gaun, berhenti bingung. Jangan disentuh, jerit Ranti. Matanya tertuju pada tas tangan kulit berwarna krem yang harganya setara dengan gaji manajer sebulan. Ia melesat maju, mencoba merebut tas itu dari jalanan. Ini milikku. Maksudku, ini barang mahal. Tidak boleh disumbangkan. Tindakan itu adalah sebuah pengakuan telanjang di depan umum. Semua bisikan berhenti. Keheningan total menyelimuti jalanan. Dalam sekejap, semua kepingan puzzle jatuh pada tempatnya di benak para tetangga. Mereka akhirnya mengerti. Bukan Alia yang dipermalukan. Merekalah, ibu mertua dan Ranti, yang telah membuang barang-barang menantunya ke jalanan seperti sampah. Dan sekarang, di hadapan semua orang, mereka menunjukkan keserakahan mereka dengan mencoba merebut kembali barang-barang itu dari tangan sebuah yayasan amal. Wajah para tetangga berubah. Rasa kasihan pada Alia kini berganti menjadi kekaguman. Tatapan menghakimi yang tadinya ditujukan padanya, kini berbalik 180 derajat dan menembak tajam ke arah ibu mertua dan Ranti. Gumaman baru dimulai, kali ini nadanya berbeda. Ya Tuhan, tega sekali mereka. Aku tidak menyangka Bu Indrawati sejahat itu. Lihat si Ranti, serakah sekali. Ibu mertua dan Ranti membeku. Mereka akhirnya sadar apa yang telah terjadi. Mereka terjebak. Dikelilingi oleh tatapan jijik dan penghakiman dari orang-orang yang selama ini mereka coba buat terkesan. Rasa malu yang mereka rasakan kini 1000 kali lebih membakar daripada apapun yang pernah mereka bayangkan untuk Alia. Ini bukan sekadar malu. Ini adalah kehancuran reputasi sosial. Alia menatap kedua wanita itu dengan ketenangan yang dingin, lalu kembali menoleh pada petugas yayasan. Maaf, Pak, ada sedikit gangguan keluarga, katanya dengan sopan. Silakan dilanjutkan. Ambil semuanya. Jangan ada yang tersisa. Para petugas, yang sudah sering melihat drama keluarga, hanya mengangguk dan mulai bekerja dengan efisien, memasukkan gaun, tas, dan sepatu ke dalam kantong-kantong besar, mengabaikan Ranti yang masih mematung sambil memeluk tas mewahnya dan ibu mertua yang berdiri gemetar menahan malu yang tak tertanggungkan. Di tengah panggung penghinaan publik itu, waktu seolah berjalan lambat. Para petugas dari Yayasan Tunas Harapan bekerja dengan efisiensi yang tenang, memunguti setiap potong pakaian dan aksesori dari jalanan, seolah sedang membersihkan sisa-sisa dari sebuah kecelakaan. Setiap barang yang masuk ke dalam kantong besar terasa seperti 1 detik kehidupan lama Alia yang dihapus secara permanen. Para tetangga masih menonton, kini dengan tatapan kasihan yang ditujukan pada ibu mertua dan Ranti, yang berdiri membeku seperti patung garam di teras rumah. Malu telah melumpuhkan mereka, membuat mereka tak mampu bergerak atau bahkan berbicara. Ranti memeluk tas tangan krem itu seolah benda itu adalah pelampung di tengah lautan kehancuran. Ibu mertua menatap kosong ke arah truk yayasan. Matanya tidak lagi melihat pakaian atau tas, melainkan reputasinya, harga dirinya, dan masa depannya yang sedang dikemas dan diangkut pergi. Tepat pada pukul 10.30, di puncak keheningan yang menyiksa itu,
sebuah suara melengking memecah segalanya. Suara dering ponsel. Suara itu berasal dari tas selempang kecil yang dikenakan ibu mertua. Tangannya yang gemetar merogoh ke dalam tas, mencari-cari sumber suara yang terasa begitu mengganggu. Akhirnya, ia berhasil menarik keluar ponselnya. Di layar, tertera sebuah nama yang membuat jantungnya semakin berdebar kencang. Bima putraku. Harapan dan ketakutan berperang di dalam dirinya. Harapan bahwa Bima, putranya yang perkasa, akan menelepon dan membereskan semua kekacauan ini. Ketakutan akan apa yang harus ia katakan. Bagaimana ia harus menjelaskan bencana yang telah ia ciptakan sendiri. Dengan jari yang gemetar, ia menekan tombol hijau. Halo, Bima. Ibu, apa yang terjadi? Suara Bima meledak dari pengeras suara telepon. Begitu keras dan panik hingga beberapa tetangga terdekat pun bisa mendengarnya. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Hanya kepanikan murni. Ban baru saja meneleponku. Semua rekening dibekukan. Rekening bisnis, rekening pribadi, semuanya. Mereka bilang ada laporan. Aktivitas mencurigakan. Dari investor utama. Transaksiku ditolak. Para pemasok meneleponku marah-marah. Ini ada apa, Bu? Ibu mertua tersentak mundur. Seolah teriakan Bima adalah sebuah tamparan fisik. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ibu tidak tahu, Nak. Jangan bohong. Bentak Bima dari seberang. Terdengar suara barang jatuh di latar belakang. Mungkin sesuatu yang ia banting. Pihak ban menyebut nama Alia. Kenapa Alia melakukan ini? Apa yang sudah ibu lakukan padanya? Pertanyaan itu adalah tuduhan langsung. Bima, dalam kepanikannya, langsung tahu siapa sumber masalahnya. Bukan Alia, tapi ibunya. Air mata yang tadinya sudah mengering kini kembali membanjiri pipi ibu mertua. Kebenaran yang pahit dan memalukan itu harus ia ucapkan. Dia tahu. Bima. Isaknya. Suaranya pecah. Kami membuang barang-barangnya tadi malam. Hening sejenak di ujung telepon. Hening yang berat dan penuh amarah. Ibu melakukan apa? Suara Bima terdengar seperti raungan binatang yang terluka. Sudah kubilang jangan pernah menyentuh Alia. Sudah kubilang untuk diam saja sampai aku pulang. Kenapa ibu tidak pernah mendengarkan aku? Kami hanya ingin memberinya pelajaran. Ratap ibu mertua. Kami tidak tahu dia. Ia tidak sanggup melanjutkannya. Beban dari semua kebenaran itu terlalu berat. Rumah ini, Bima, rumah ini bukan milikmu. Rumah ini miliknya. Pengakuan itu adalah pukulan telak yang terakhir. Di seberang sana, yang terdengar hanyalah napas Bima yang terengah-engah, diselingi oleh suara umpatan yang tertahan. Pria yang selama ini ia sembah sebagai pahlawan keluarganya, kini terdengar hancur dan tak berdaya. Pada saat itulah, Alia bergerak. Dengan langkah yang tenang dan mantap, ia berjalan melintasi halaman, mendekati ibu mertuanya yang sedang menangis terseduh-seduh. Tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan tangannya. Ibu mertua, yang sudah kehilangan semua daya juangnya, menyerahkan ponsel itu tanpa perlawanan. Alia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Halo, Mas Bima. Sapanya. Suaranya dingin dan jernih. Kontras dengan kekacauan emosi di sekelilingnya. Alia. Suara Bima kini berubah menjadi bisikan putus asa. Alia, tolong jangan lakukan ini. Apapun yang ibuku lakukan, aku minta maaf. Aku akan memperbaikinya. Aku janji. Tapi tolong, jangan hancurkan bisnisku, jangan hancurkan hidupku. Alia mendengarkan permohonan itu tanpa ekspresi. Hidupmu? Tanyanya pelan. Bagaimana dengan hidupku, Mas? Yang dibuang ke jalanan pada pukul 3 pagi. Aku tidak tahu. Alia, aku bersumpah. Tentu saja kamu tidak tahu, potong Alia. Kamu tidak pernah tahu, atau kamu memilih untuk tidak tahu. Kamu membiarkan aku dihina, direndahkan, dan diperlakukan seperti pembantu di rumah yang aku beli dengan uangku sendiri. Kamu membiarkan mereka,
Karena itu lebih mudah daripada harus menjadi seorang suami yang sebenarnya. Setiap kata adalah bilah pisau yang tajam dan presisi. Aku akan membuat ini sederhana untukmu, lanjut Alia. Nadanya menjadi lebih tegas. Pada pukul 3 pagi, ibumu dan adikmu membuang semua barangku dari rumah ini. Mereka membuangku. Jadi sekarang, pada pukul 10.30 pagi, aku membuang kalian semua dari hidupku. Ia berhenti sejenak, membiarkan Bima mencerna kalimat itu. Kita impas, pungkasnya. Surat gugatan cerai akan sampai di mejamu begitu kamu kembali ke kota. Jangan pernah coba mencariku atau menghubungiku lagi. Selamat tinggal, Bima. Sebelum Bima sempat menjawab, sebelum ia sempat memohon atau mengancam, Alia mengakhiri panggilan itu. Ia menyerahkan kembali ponsel itu ke tangan ibu mertua yang terkulai lemas. Selesai. Dengan satu panggilan telepon, ia telah memotong ikatan terakhir. Truk yayasan kini sudah terisi penuh. Salah satu petugas menutup pintu belakangnya dengan suara debuman keras, menandakan akhir dari sebuah babak. Sopir truk mengangguk sopan pada Alia sebelum naik ke kemudi dan menyalakan mesin. Saat truk itu perlahan menjauh, membawa serta semua kenangan material dari pernikahannya, Alia tidak merasakan apa-apa selain kelegaan yang hampa. Ia menatap ibu mertua dan Ranti untuk terakhir kalinya. Di wajah mereka, ia melihat ekspresi syok dan ketakutan yang sama seperti yang ia bayangkan. Misi paginya telah selesai. Deru mesin truk yayasan yang menjauh adalah nada terakhir dalam simfoni kehancuran pagi itu. Setelah truk itu menghilang di tikungan jalan, keheningan yang aneh menyelimuti segalanya. Keheningan itu lebih berat, lebih pekat daripada kesunyian manapun sebelumnya. Para tetangga, setelah mendapatkan klimaks drama yang mereka saksikan, mulai membubarkan diri satu persatu, kembali ke rumah masing-masing dengan gosip terpanas tahun ini untuk dibagikan. Mereka meninggalkan ibu mertua dan Ranti sendirian di panggung rasa malu mereka. Teras megah itu kini terasa seperti pulau terpencil bagi dua orang yang terdampar. Ranti telah melepaskan tas tangannya. Benda itu tergeletak di sampingnya seperti bangkai hewan yang tak berharga. Ia hanya duduk meringkuk di lantai yang dingin, memeluk lututnya, tatapannya kosong. Ibu mertua, Nyonya Indrawati yang dulu begitu angkuh, kini tampak seperti seorang wanita tua yang rapuh dan kalah. Ia terduduk lemas di kursi rotan, bahunya merosot, seolah-olah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakkan oleh guncangan hebat. Di atas meja di antara mereka, sarapan mewah, omelette yang sudah mendingin dan kroasang yang tak tersentuh, menjadi saksi bisu dari kesombongan pagi mereka yang kini terasa begitu bodoh. Misi pagi Alia memang telah selesai. Ia telah mengambil kembali kekuatannya, asetnya, dan harga dirinya. Namun, rencananya belum sepenuhnya berakhir. Masih ada satu langkah terakhir. Pintu keluar. Tepat pada pukul 11, seolah diatur oleh seorang sutradara yang presisi, sebuah mobil sedan berwarna hitam metalik meluncur mulus dan berhenti tepat di depan gerbang. Mobil itu bukan mobil biasa. Desainnya elegan. Kilaunya menunjukkan perawatan terbaik, sebuah simbol kemewahan yang tenang dan percaya diri. Mobil itu adalah antitesis dari mobil Siti Karanti yang mencolok. Ia adalah pernyataan kekayaan yang tak perlu berteriak. Tak seorang pun di komplek itu, terutama ibu mertua dan Ranti, yang pernah melihat mobil ini sebelumnya. Ini adalah mobil Alia. Mobil yang ia beli dengan bonus besar pertamanya, jauh sebelum ia bertemu Bima. Mobil yang ia simpan di sebuah garasi sewaan di pusat kota. Sebuah rahasia kecil yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Itu adalah jangkar bagi identitasnya yang sesungguhnya. Pengingat akan siapa dirinya sebelum ia mencoba mengecilkan dunianya agar muat di dalam sangkar emas pernikahannya. Pengacara Alia, Bu Lastri, yang sejak tadi berdiri dia mengamati, melangkah maju. Dengan gerakan yang sigap dan penuh hormat, ia membuka pintu belakang mobil itu, menahannya untuk Alia. Pemandangan itu begitu kontras. Alia, dengan setelan olahraga sederhana yang kini sedikit kotor, diundang masuk ke dalam sebuah kendaraan mewah oleh seorang pengacara profesional. Sebelum masuk, Alia berhenti sejenak di puncak tangga teras. Ia menatap pemandangan di depannya untuk yang terakhir kali. Ia melihat rumah yang pernah ia harap akan menjadi tempatnya membangun keluarga,
Kini hanyalah sebuah properti yang akan segera ia jual. Ia melihat dua wanita yang telah memberinya begitu banyak penderitaan. Namun, anehnya, bara api kemarahan di dalam dirinya telah padam. Yang tersisa hanyalah abu kelelahan dan kelegaan yang dingin. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai monster. Ia melihat mereka sebagai apa adanya. Seorang ibu yang dibutakan oleh kebanggaan semu pada putranya, dan seorang anak yang dimanjakan hingga menjadi rapuh dan serakah. Mereka adalah arsitek dari kehancuran mereka sendiri. Tatapannya tertuju pada sarapan yang tak tersentuh, simbol sempurna dari pagi itu. Mereka telah menyiapkan pesta untuk merayakan kemenangannya, tetapi mereka begitu sibuk dengan kebencian mereka hingga lupa untuk makan. Bu Alia. Suara Bu Lastri membuyarkan lamunannya. Alia mengangguk pelan. Ia berjalan menuruni tangga. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundaknya. Ia tidak melirik ke arah ibu mertua atau Ranti lagi. Baginya, mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu. Ia masuk ke dalam mobil. Interior kulit yang sejuk menyambutnya. Aroma mobil baru yang samar masih tercium. Aroma dari sebuah kehidupan yang belum tercemar. Saat ia duduk, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kedamaian. Bu Lastri menutup pintu dengan pelan, lalu duduk di kursi penumpang depan. Sang sopir, seorang pria parubaya yang juga merupakan orang kepercayaan Alia, menatapnya dari kaca spion dan mengangguk. Dari dalam tas olahraganya, Alia mengeluarkan sebuah kacamata hitam berdesain klasik. Ia memakainya. Kacamata itu bukan hanya untuk menghalau sinar matahari. Itu adalah sebuah tirai yang ia turunkan pada masa lalunya. Sebuah pernyataan bahwa ia sekarang menatap ke depan, ke masa depan yang cerah yang akan ia bangun sendiri. Kita kemana, Bu? Tanya sang sopir. Alia tersenyum tipis. Kemana saja, Pak? Asal bukan kembali ke sini. Mobil itu mulai bergerak, melaju dengan tenang meninggalkan rumah itu. Alia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu. Ia tahu persis pemandangan apa yang ia tinggalkan. Dua wanita yang terduduk lemas di tengah reruntuhan hidup mereka, dengan ekspresi syok dan ketakutan abadi terpatri di wajah mereka. Ketakutan akan masa depan tanpa uang, tanpa status, dan tanpa rumah. Ketakutan akan kesadaran yang terlambat bahwa mereka telah menghancurkan satu-satunya orang yang sebenarnya menjadi penopang hidup mereka. Saat mobil berbelok di ujung jalan, Alia menghela napas panjang. Udara yang ia hirup terasa segar dan bersih. Ini adalah napas pertama dari sisa hidupnya. Perasaan yang melandanya bukanlah kegembiraan liar dari sebuah balas dendam yang berhasil. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih memuaskan. Ini adalah perasaan kebebasan. Murni, mutlak, dan sepenuhnya miliknya.